membahas tentang la ilaha illallah. Jadi waktu kita berzikir memanjangkan leher sampai dengan kitab Salihin itu seberapa? Terus pertama sama memanjangkan leher dan jadi kita waktu berzikir la ilaha, nah semua masih tegak lagu kita la ilaha, masih di depan wajah kita. Jadi masih di depan wajah kita itu waktu kita melafazkan la ilaha. Jadi maknanya tiada jenis Tuhan yang disembah, tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Jika esa illallah itu maknanya yakin dengan sebenarnya. La ilaha masih di depan wajah kita. Lalu mulai menggerakkan anak menyambat ilah, kita gerakan waktu ilah itu mencabut cabut sebelah kiri wadah rumah setan, wadah rumah iblis dan sebagainya. Di sini di hati kita sini sebelah kiri. Jadi anak ilallah itu panjang akhir kita. La ilaha illallah menopat ilah mengokok ada sini sarana sebelah kiri mengulah oleh sebaya, oleh menuntut, oleh lagi begawi, oleh lagi oleh makan. Nah itu di sini dia tidak ilah itu mulai mencabut la ilaha, cabutnya lagi ilah, putar leher kita sebelah kanan, artinya dibuang. Nah keluarkan yang sebelah kiri ini kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma masih illallah itu mantap sih karena lafaz Allah itu la ilaha illallah. Nah, jadi Allahnya aja nanti ya masukkan ke dalam sini, ubah kita tarik la ilaha sampai illallah, ini memutar leher kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahnya itu nah buat ke dalam sini pernah waktu la ilaha itu la di depan wajah kita, ilaha itu mulai ilaha ilaha putar la ilaha illallah. Jadi kita boleh pegangan awak kita memanjangkan leher sebelah kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi ada iramanya juga, maka harus mengatok enggak? Sebab waktu kita berzikir itu menarik nih sarang setan kan. Kita buang panjangan leher atas, lalu hantak lafaz Allah. Kalau Allah hantak. Jadi lafaz Allah itu namanya nur. Nah, misalkan di sini lu tarang dada. Sampai sekali hantak sekali cahaya. Terang benar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jadi puas pikirannya. Enggak penjawab negara apa tuh? Iya, gentar kalau jadi mana tahu kalau sudah belajar, banyak kelompok belajar gentaran tentang lantai ini, dalam bersama gentaran, sebabnya sudah tahu resikonya. Artinya lafaz Allah bahkan sini pernah berjawab, la masih didapat lagi kita, ilaha itu mulai boleh bergerak, la ilaha illallah. Jadi Allah itu ya nur masukkan lafaz Allah, utara yang ada. Jadi berzikirnya itu mana itu zikir baisit. Jadi keadaan kosong. Ini adalah kosong, tahu iramanya aja, lawan gayanya. Irama dan gaya itulah pada berhasil. Tahu lingkup-lingkup aja.
ada anak orang kaya. Padahal orang yang mahantak itu ya masuk nama Allah, masuk sini dicabut mulai lah, didapat itu ilaha itu main-main lah, cabut aja ilaha atau diri kita panjangan lah atas mahantak Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi puasanya apa juga sapi kalau pagar, nah gancang mantap ke dalam mana kalau seperti mantap. Nah, itu puas. Jadi malam ini maka pemakai yang kita diwajibkan mulai ketika asik pada sebenarnya kalau kurang awal 300 orang 60 ribu banyak. Jadi orang biasa karena kita ini orang biasa ya 300 latihannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ya gentaran ya, kalau gentaran tauhid memasukkan Allah kepada Allah. Dorong persoalan. Jadi sarang iblis tadi ada lagi dengan asabayot, kalanggar, masjid, sapolir lagi. Sarangnya kita hancur kalau terbakar di hadapan Allah. Kalau ada plastik itu dimasukkan nama Allah itu maksudnya. Nah, waktu tenaga yang tahu mereka itu hitam TV dia tahu getar hak menyakti orang atau nama Allah dia kan kepanasan asal bujur-bujur orang plastik aja. Aduh panasnya tolong, aduh panasnya pada keluar. Itu kan siapa kekuatan itu menggerakkan itu? Makanya kita harus hadir waktu menghibak orang pada plastik. Udah muncul itu loh. Di sini nah berapa siap. Pada sama kan ada kesaktian sama Allah. Cuma keingatan zikir ini. Tapi kita masuk kan Allah pasti berteriak setan ya. Jangan kamu sama setan anak-anak aja. Oh, kepanasan, panas ini sendiri masa panas. Padahal kamu mau koloknya daripada kamu maisi beneran diisi dalam hati. Tulis raja nama antepakan itu. Siap, nanti alhamdulillah sedikit sih sampai ada nama kami anak kelas kita lagi dulu banyak 10-15 orang kadang kurang. Maka mau ya tadi dulu lah agak bisa. Cuma karena untuk mana lafaz la ilaha illallah ingatan orang kepapan itu udah kayak dari TV itu sakit. Apa tak gue kerja. Lagi reja ada lagi. Menurut aja ini sini Umar raja. Jadi melihat insan takutan ini sini Umar nah. Tolong memencang leher dan kepalanya habiskan dua di atas dan kepalanya ke sisi kanan. Kemudian ke sisi kiri dan dia pukulkan kalimat illallah. Pukulakan itu. Mulut hatinya. Di sini mulut hati kita ya. Dia genggam kayak itu juga hati kita. Menggenggam tangan supaya kayak itu hati kita. Hati itu raja, raja daripada pemimpin seluruh tokoh. Ujar hati berkata, ayo kita berbuat kebaikan malam ini menuntut hati dan berkata. Jadi taat pada jurid ini sampai tangan, batis, mata, telinga, seluruhnya itu anggotanya taat. Nah lalu yang menuju ke tempat majlis, nah itu merintah hati, uji hati aja cepat. Nah, tapi malah hati nggak kurangan, nah, ya sudah. Uji hati sersana kita, parah orang ini parah ya. Nah, jadi hati itu udah raja, rajanya Uyuh, nah habis sama anggota Uyuh. Uji hati asal anja awak nyaman, nah. Uji batis, ya itu kami menggiring aja lah. Nah, bagaimana? Setan yang itu kan juga gitu. Nah, apa kita nafsu aja, nafsu setan ya. Jadi kita tuh akan ada. Pukulkan dia kalimat illallah, kamuluk hatinya seakan-akan dia memasukkan ke dalamnya sesuatu daripada nur, cahaya. Allah itu masuk dapat Allah.
sebarang dikit kan usah saya pas 300 itu sudah 24 jam asa bisi tadi kemana bisi awal dia satrap diberi uang anu tuh ada balik kan tapi hampanya satrap dia hapunnya nih balik bisa ngapa dah hapun balasnya sebalik dia sedikit hak jadi udah dikit kayak itu tapi kita hapun dan orang satrap hapun gambar apa banyak bisa ngapa dah sama udah kikir 6 ribuan tanpa isi ada isi uang tidak usah itu saktinya bisa asat aja belajar tuh iya tuh berapa jadi pukulakan tadi lapas Allah seakan dia memasukkan ke dalamnya sesuatu daripada nur yang datang dari Allah ya dapat Allah dan dia nyaringkan dengan suara pukulan dengan kalimat tauhid itu ke dalam hati sanubari la ilaha illallah la ilaha illallah waktu menghantam itu lepas Allah itu jadi akan terbakar panas-panasnya setan ya aku api hama mau lihat api aku mau lihat kemudian penyusun kasidah menyebutkan alasan mendatangkan kalimat tahlil. Saya barang kita paling lah pada tahun cara-cara mereka berpikir kenapa supaya basic. Atas tarikat para masyayikh dengan perkataan beliau, litara biha naran wa nuran hasilan, yakni dan datangkanlah tahlil atau zikir menurut cara yang telah disebutkan supaya engkau melihat melihat api dan cahaya. Api bercahaya Allah dan cahaya apa sahabatnya? Cahaya matahari, cahaya lampu juga. Cahaya itulah kita maulah rajin beribadah, beramal, menuntut ilmu, sembahyang, baca Quran, baca zikir, baca selawat. Itu berkah kita ada cahaya di hati kita. Cuma gelap ibarat rakyat. Dan yang dimaksud dengan api zikir adalah kosongnya hati dari segala kekaruhan jiwa. Api kita mikir sembahyang ke pasar api, ke darat api, hati atau fokus terarah tertuju kepada bacaan. Nah, itu limbah. Nah, itu api zikir kan masukin. Anda Allah memikirkan betul-betul dalam sembahyang betul dapatnya masuk api zikir hilang pulang. Nah, jadi pulang kembali lagi aku belum ada rukun, ia belum ada sujud. Nah, sudah masuk api zikir. Kalau api kita di dapur panas, tapi kalau api zikir sadang panasnya, paling paluhan. Aku kita ada pakan, sebenarnya tak kayak paluhan kekuatan berzikir saja. Dia menghantam dingin, awak berserawat. Dan yang dimaksud dengan cahaya ini kemarin api zikir karena lawan cahaya. Cahaya zikir dengan yang dimaksud dengan cahaya zikir itu adalah berhiasan hati dengan cahaya yang akan membeningkan hati dan roh. Jadi lampu atau cahaya zikirnya api zikir penting itu membuangnya rusak-rusak bagi buang. Tapi kalau cahaya zikir namanya, nah itu namanya membersihi. Yang sudah dibersihi dilap lagi dan kapas. Nah misalnya mau kendaraan sudah bersih sabun. Lalu supaya bersih lagi, lalu disapu lagi kapas atau kain bikin. Nah lalu bening. Nabi kita pun padahal Nabi kita ada berdosa. Kenapa sih sering dioperasi, berapa kali operasi Nabi kita dibalah dada.
mulai umur apa itu sekitar umur 6 tahun ibadah kita, kemudian lagi 12 tahun ibadah lagi, 16 tahun ibadah lagi, sampai berapa kali pembedahan itu 4 tahun kita, sampai terakhir di Isra Mi'raj itu sudah dewasa kita umur ibadah lagi awal bersih. Nah itu ngarannya supaya bening. Nah, air bersih tadi masih terasnya supaya bening ya apa, cahayanya seperti pian ambil daun padang titik banyu itu tinggal di daun padang tadi sama air bening gitu. Air bersih ini air padang Tuhan ciptaan Tuhan lah. Biasa ambil daun padang subur nah ya bersih titik banyu itu ibaratnya tadi, ada mau anginnya, ada mau rasap di daun padang tadi, lalu bening. Nah, jadi jangan dua macam yang kita hanggus tadi kita hantam ke dalam dada kita ini sebelah kiri, situ ada sarang setan tadi. Masuk akal lagi itu lapas Allah illallah tebakan itu. Jadi ini kita tebakan pertama api zikir, yang kedua adalah cahaya zikir. Jadi nggak cahaya zikir itu ibarat malak ada gitu. Oh bening hati kita mau bersih, mau rajinan nggaknya. Pendahulunya tidak pernah sholat hanya wajib aja. Karena bersih hati disapu-sapu, kalau sudah bersih lagi, nah lalu rajinan menyunat, pulang kembali. Rajinan pulang tadi aku kira menyunat belum ada tinggalan aja sudah. Oh bertambah pulang ilmunya, kayaknya mengkada pulang menambah. Sebesar tadi ada akan pandemian lah, ada pulang lah, anak buah lah, kemanakan lah. Belum mikir amplop lagi nah ada sedekah spesial mengkatakan asalnya sudah pada semakin digawe keadaan malah digawe. Itulah tanda-tanda orang yang bening hatinya, bersih hatinya. Hasil yang kedua itu mengerti yang pertama yaitu pertama kali sampainya panas zikir. Mau begitu panas kan, ada kipas angin dihikir ke dalam nampaklah ke dalam hati dan dia akan membakar segala sifat tercela. Sifat tercela itu misalnya merasa agak, sombong, takabur, payahnya, merasa suci, merasa hibah, merasa bangga, merasa pintar, merasa suci. Nah itu tercela kita. Orangnya ada usaha bisa kayak Allah kalah aja orang hebat. Jadi ini merasa seorang asa pemintarannya, asa paling, asa pembanyaknya duit, asa hebatnya lupa, asa penyukihnya. Itu tercela kalau kita dia perasaan kayak nah dihapus kita, dibakar itu. Tercela yang ada di dalamnya. Kemudian nampaklah cahaya tajalli. Tajalli itu bernampak langsung, gak melihat sesuatu ada namanya kartun lagi melihat kitab, ada menyabat kitab lagi melihat seseorang lalu, ada menyabat orangnya lagi dalam hati Allah aja langsung timbul. Gak tahu orang bermacam ini ada menyambut dulu kecuali hadir hatinya. Nah ini Allah nabi rezeki nah itu malahnya tajalli, Allah bertajalli. Keadaannya ada menerima kalau berian orang atau kita memberi. Nah ada memberi dulu, ada hadir hati. Nah aku ini Allah memberikan aku ikhlas memberi. Nah ada untuk mulainya hadir hatinya itu hanya terjadi baik si pemberi, baik seperti itu sama kan dua-duanya. Nah memberi hatinya hadir. Nah aku ini sangat lupa karena Allah juga sudah karena Allah memberikan aku limpahan, Allah memberikan aku berkah, nah nikmat. Lalu aku bersedekah, Allah memberikan aku menuntut ilmu. Nah,
hadir hatinya itu hanya tajalli. Nah, cahaya tajalli dari hadratil Allah. Oh, apalagi ada pikiran sesuatu lagi Allah hatinya ada kosong-kosongnya. Nah gini mau jurang-jurang tadi berisi sudah ilmunya. Walaupun orangnya tadi bagi jubah, berpulang, berapa surban, nakal, tetap punya potongannya kayak itu, tapi kada berisi, ya, kamu kada berisi itu hapon baras kan, sebenarnya hapon ampanya lah, satrap ya. Nah, apa ya pilih ikan dari orang yang naik banyak emas kayak kolektif kaca bulatnya. Nah, diberi orang kulit langsat kuning langsat tuh satrap kulitnya aja hapon emas kasa kayak kolektif kaca hapon kulit langsat ya. Itu awas tapi pilih tapi ujung takon ini biar apa anak anak semua truk ini apa banyak bisa meletimbuk ya tapi meletimbuk tuh satrakan tapi kita amas kenapa kayak beli kaca apa gitu pas truk pilih ya. Nah itulah kita mendirikan Allah karena ilmu yang tajalli hadrat Allah juga. Jadi kita kalau melihat maka inilah yang dimaksud oleh Bani Sur Qasidah yang perkataan fayatiku wajhul qalbi bin nuril tajalli. Yani apabila telah hasil dalam hati itu zikir dan cahaya maka akan bersinar permukaannya hati dengan cahaya yang terang hasil dari pengaruh api zikir dan jadilah tabiat-tabiat yang tercela itu menjadi lenyap dan hilang dari jiwa. Nah, berkat kita berzikir berisi zikirnya. Nah, itu. Maka bila telah lenyap daripada hatimu sifat-sifat tercela itu dan dia terhiasi dengan sifat-sifat terpuji maka engkau telah bertambah cahaya di atas cahaya nurun ala nur. Jadi kalau kita sampai Sabtu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samawati wa ardi min nurihi. Panjang nur tahu sih baca Allahu samad wa surahna kasaburi kabishatik ya misbah al-misrofi zujajul az-zujatu. Itu mengisahkan dua cahaya Allah itu sama dibanding daripada cahaya kaca, cahaya kaca. Ya, kalau kita ini misalkan bagus kayak daun padang tadi hijau juga titik banyu itu mendatangkan kuning. Banyu tadi kita berikan di daun padang cuma digerakan berarti terang luar biasa. Itu nur. Di sini masuk cahaya dan cahaya ialah nur Allah masuk. Lalu kita sudah masuk cahaya, ada lagi yang caranya bersedekah ada babi hitung lagi sedekah. Menurut orang ada hitungan juga, ada mikiran tenaga suap ada lagi penting menurut orang itu sudah cahayanya nampak. Menuntut ilmu ada mikiran lagi pakai sandal lagi, penting turun. Nah, ada mikiran pada berbit turun. Nah itu sudah cahayanya nampak. Ada lagi sembahyang ada mikiran mandi lagi waktu sudah parah atau langsung aja sembahyangnya menuju manggar atau masjid. Dan adalah engkau seorang yang ahli dalam musyahadah yang dia adalah nikmat yang terbesar atasmu maka jadikanlah dirimu orang-orang yang ahli dan layak mendapatkan nikmat yang terbesar dengan engkau mengakali atas zikir itu. Maka menurut kadar rutinnya engkau atas zikir itu dengan syarat-syarat maka engkau tampaklah hasil tersebut. Nah, jadi ada peringatan kan semua. Jadi kita mudah-mudahan dapat berzikir dengan mengisi dengan lafaz kayak tadi sudah sampaikan tadi supaya kita jangan kosong. Nah insya Allah Allah memberikan berkah kepada kita maupun amal batinah sebelumnya sabarat kesadikan. Sampai di sini
Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, dimurahkan rezeki, dan mudah diberikan paham, dan juga mudah Allah berkati. Al-Fatihah.